Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, ini, mulut Su Yiyi dan Tetua Ning Xuang sedikit terbuka saat tatapan mereka berkedip. Mereka menunjukkan keterkejutan, dan juga kebingungan di seluruh wajah mereka. Mereka benar-benar kacau oleh pemandangan yang terjadi di depan mereka. Namun demikian, tuannya Li Rui benar-benar mengabaikan ekspresi yang Su Yiyi dan Ning Xuang perlihatkan. Pada saat itu, dia terus bersujud tanpa ampun dan memohon pengampunan. Dia telah sepenuhnya meninggalkan martabatnya. Karena kamu sudah memilih jalan yang ingin kamu ambil, maka tidak ada jalan untuk kembali. Bersiaplah untuk menerima hukuman tuan yang luar biasa ini, ucap kucing tua itu yang benar-benar tidak peduli dengan permintaan tuannya Li Rui. Kucing itu mengulurkan kuku, dan menunjuk ke arah gurunya Li Rui. Segera, sinar cahaya menembus ke tubuh tuannya Li Rui. Menjerit. Saat berikutnya, tuannya Li Rui menjerit keras dan tak tertandingi. Itu adalah tangisan kesakitan dan penderitaan, dan raungannya bergema di seluruh wilayah. Melihat tuannya Li Rui bertindak seperti itu, bahkan ekspresi Chu Feng sedikit berubah. Dia dapat mengatakan bahwa tuannya Li Rui benar-benar menderita rasa sakit yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Adapun Su Yiyi dan Tetua Ning Xuang, mata mereka terbuka lebar, dan lidah mereka diikat dengan kaget. Ini terutama berlaku untuk Su Yiyi, itu karena mulut kecilnya terbuka lebar. Ketika masalah terus berlangsung, terlepas dari seberapa lambatnya mereka bisa mengatakan bahwa kucing di depan mereka alias kucing tua dan jelek ini, dia bukanlah kucing sembarangan. Namun anehnya, mengapa kucing seperti itu muncul di area terlarang Sunset Cloud Valley? Segala macam kebingungan dan pertanyaan mulai melayang di hati mereka. Setelah serangkaian lolongan kesedihan, suara Tuan Li Rui semakin lemah. Persis seperti itu, setelah dia melolong kesakitan selama 1 jam penuh, suaranya akhirnya berhenti sepenuhnya. Meskipun tubuhnya masih baik-baik saja, tapi dia benar-benar mati. Sangat lemah. Dia hanya bertahan selama 1 jam, ucap si kucing. Setelah melihat bahwa Tuan Li Rui telah meninggal, kucing tua itu berbicara dengan nada kecewa. Mendengar kata-kata itu, Su Yiyi, Tetua Ning Xuang, dan bahkan Chu Feng serta si ratu mulai memiliki garis hitam menggulung dahi mereka. Meskipun tubuh Tuan Li Rui tidak menerima luka serius, hanya dari lolongan yang menyakitkan barusan, serta gerakan tubuhnya sebelum kematian, mereka dapat menebak bahwa siksaan yang dialami Tuan Li Rui adalah semacam siksaan bagi jiwa. Adapun penyiksaan semacam itu, umumnya akan lebih dari 100 kali, 1000 kali, atau bahkan 10.000 kali lebih sulit untuk bertahan daripada penyiksaan tubuh fisik seseorang. Sebelumnya Tuan Li Rui, yang merupakan Grand peringkat 7 Martial Ancestor, dia saja berteriak sangat kesakitan sehingga suaranya menjadi serak. Dari situ dapat ditentukan bahwa, rasa sakit yang dia rasakan benar-benar tidak dapat ditoleransi, dan juga sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh siapapun. Namun kucing tua itu benar-benar mengatakan hal seperti itu, dan bahkan bisa dilihat betapa buasnya kucing tua itu. Chu Feng, sekarang aku sudah merawat orang itu, dan sekarang sudah waktunya untuk merawatmu. Meskipun kamu membiarkan tuan besar ini, tapi tuan hebat ini tidak akan membayar kamu. Alasannya adalah, karena tuan yang hebat ini adalah orang yang tepat untuk menendang seorang dermawan, ufap si kucing. Wush! Tepat pada saat itu, kucing tua itu tiba-tiba mengungkapkan senyum aneh. Dan kemudian, dia memperpanjang kuku dan menunjuk ke arah Chu Feng. Segera, sinar cahaya menembak maju dan memasuki dahi Chu Feng. Begitu cahaya aneh itu memasuki tubuh Chu Feng, gerakan aneh segera terasa. Momen selanjutnya, Chu Feng menjerit dengan sedih, dan itu sama seperti yang telah dilakukan Tuan Li Rui sebelumnya. Menjerit, jeritan sedih mulai beresonansi. Chu Feng segera meraih kepalanya dengan tangannya, dan jatuh dengan lutut mengenai tanah. Kemudian, dia mulai berguling-guling di tanah. Seseorang akan merasa sakit, itu hanya dengan melihat reaksi dari rasa sakit luar biasa yang dirasakan Chu Feng sekarang. Dasar keparat sialan, ratu ini akan memotong-motong tubuhmu menjadi 10.000 keping. Teriak si ratu. Si ratu segera marah setelah melihat bahwa kucing tua itu benar-benar menyerang Chu Feng. Saat dia berbicara, gas hitam gelap tak terbatas mulai menyebar.
Gas itu mulai bergegas ke arah kucing tua untuk menyerangnya. Sebaiknya tutup mulut kamu. Kamu hanya roh dunia Asura belaka. Sementara orang lain mungkin takut pada kamu, tapi tuan yang hebat ini sama sekali tidak takut padamu, balas si kucing. Namun kucing tua itu tertawa dengan jijik pada serangan si ratu. Tanpa mengangkat cakarnya, kucing tua itu mengeluarkan kekuatan penindas tanpa batas yang kuat hanya dengan pikirannya saja. Segera, kekuatan penindasannya langsung mengepung si ratu. Si ratu berdiri di tempatnya, dan dia tidak terluka. Namun raut wajahnya berubah sangat besar, itu karena dia tidak lagi mampu bergerak. Dan dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia benar-benar dibatasi oleh kucing tua itu. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Makam Zhan Haichuan itu, serta harta karun yang ditinggalkannya, semuanya telah dijarah oleh tuan besar ini. Orang-orang di lembah awan sunset, jika kamu semua merasa tidak senang dengan ini, kamu bisa datang dan menemukan aku untuk membalas dendam. Namun demikian, aku akan memberitahu kamu semua ini. Tuan yang hebat ini adalah orang yang menyimpan dendam dalam-dalam. Selama satu orang dari Sunset Cloud Valley kamu berani membuat masalah bagi tuan yang hebat ini pasti akan memusnahkan setiap orang dari lembah Sunset Cloud kamu, dan menghancurkannya sepenuhnya, ucap si kucing. Setelah kucing tua itu mengucapkan kata-kata itu dengan ganas, tubuhnya bergeser dan menghilang. Meskipun apa yang dikatakannya hanyalah ancaman biasa, tapi kata-katanya menyebabkan Su Yiyi dan tetua Ning Xuang menjadi pucat karena ketakutan, dan dahi mereka dipenuhi keringat. Dan tubuh mereka bahkan mulai menggigil tak terkendali. Takut. Dari kata-kata yang diucapkan oleh kucing tua itu, mereka berdua merasakan ketakutan yang melampaui ketakutan, yang mereka rasakan dari Master Lembah dan Su Jingrui di Sunset Cloud Valley. Dan ketakutan yang mereka rasakan adalah ketakutan paling menakutkan yang pernah mereka rasakan dalam hidup mereka. Dalam satu detik itu, mereka merasa seolah-olah telah melihat orang-orang di Sunset Cloud Valley menderita musibah. Jadi, mereka sangat yakin bahwa apa yang dikatakan kucing tua itu sama sekali bukan lelucon. Menjerit. Tepat pada saat itu, ratapan sedih Chu Feng semakin keras. Meskipun si ratu telah mendapatkan kembali kebebasannya setelah kucing tua itu pergi, tapi rasa sakit yang dirasakan Chu Feng tidak berkurang sedikit pun, dan malahan meningkat. Chu Feng, ratu wanita terburu-buru berlari ke sisi Chu Feng. Namun tidak peduli apa yang dia coba lakukan, dia tidak dapat mengurangi rasa sakit yang Chu Feng rasakan. Chu Feng, ada apa? Apa yang terjadi padamu? Setelah dibangunkan oleh teriakan Chu Feng, Su Yiyi juga mengungkapkan ekspresi heran. Tetua Ning Xuang, cepat temukan Tuan Lembah Master. Kami membutuhkannya untuk menyelamatkan Chu Feng, kata Su Yiyi kepada Tetua Ning Xuang. Dia sangat khawatir, bahkan air matanya mengalir dari matanya. Aku mengerti, aku akan segera pergi, aku akan segera pergi. Teman kecil Chu Feng, tunggu sebentar, ucap Tetua Ning Xuang. Dengan panik, Tetua Ning Xuang bergegas pergi. Pada saat bersamaan, di luar area terlarang. Demi menghancurkan gerbang, Su Jingrui melepaskan keterampilan bela diri tabu tanpa henti, dan membombardir gerbang masuknya. Su Jingrui memegang palu raksasa yang tampak sama dengan palu yang dimiliki oleh lembah Master Sunset Cloud Valley. Namun demikian, mereka jelas dua senjata yang berbeda. Tanpa ragu, palu Su Jingrui juga merupakan persenjataan leluhur. Palu itu memancarkan kekuatan yang tak ada habisnya. Ketika palu itu digunakan untuk melepaskan keterampilan bela diri tabu ganas Su Jingrui, ia meninggalkan wilayah ruang itu dalam kekacauan total. Saat para tetua melihat pemandangan itu, mereka semua ketakutan. Ketika mereka melihat Lord Valley Master mereka berdiri di belakang Su Jingrui, mereka merasakan suasana hati yang rumit di hati mereka. Pada saat itu, Master Lembah Sunset Cloud Valley memiliki ekspresi yang sangat buruk. Auranya juga sangat lemah. Demi menerobos gerbang masuk ke area terlarang, dia benar-benar mengerahkan semua energinya. Itulah alasan mengapa dia bergantian dengan Su Jingrui. Namun bahkan dengan keadaan ini, gerbang masuk area terlarang itu tetap tidak rusak. Meskipun penuh dengan retakan, tapi masih perlu beberapa waktu untuk benar-benar menghancurkan gerbang. Para tetua manajemen yang hadir semua sangat takut, bahwa dua pilar dukungan untuk Sunset Cloud Valley mereka akan berakhir menyebabkan kerusakan besar pada vitalitas mereka, itu hanya demi menghancurkan sebuah gerbang.
Namun demikian, mereka tidak berani menyuarakan keprihatinan mereka. Alasan untuk itu adalah, karena baik Tuan Lembah Master mereka maupun Su Jingrui, keduanya ini bukanlah orang yang impulsif. Karena mereka rela mengabaikan semua pertimbangan untuk menghancurkan gerbang, maka mereka berdua harus memiliki alasan sendiri untuk itu. Bang! Tepat pada saat itu, ledakan keras tiba-tiba terdengar. Gerbang masuk area terlarang itu akhirnya hancur. Namun pada saat itu, tidak ada satupun orang yang hadir yang memperlihatkan ekspresi gembira. Sebagai gantinya, mereka semua mengungkapkan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Penindasan yang tak terlihat segera memenuhi wilayah ini. Meskipun kekuatan penindasan itu tidak bisa dilihat, tapi itu masih bisa dirasakan. Itu seolah-olah Grim Reaper diam-diam turun ke wilayah ini. Bahkan cuaca dipengaruhi oleh kekuatan opresif yang tak terlihat, dan awan hitam mulai melonjak saat guntur mulai terdengar. Kekuatan yang menindas itu bukan dari Master Lembah Sunset Cloud Valley, dan juga bukan dari Su Jingrui. Alasan untuk itu adalah, karena mereka berdua dan bahkan para tetua manajemen yang hadir, semuanya tahu betul bahwa mereka tidak memiliki tingkat kekuatan untuk dapat memancarkan kekuatan yang menindas sekuat itu. Selain itu, kekuatan yang menindas itu datang dari dalam area terlarang. Itu adalah kekuatan penindasan yang telah menghancurkan gerbang masuk area terlarang. Dengan demikian, semua orang yang hadir di alam bawah sadar merasa bahwa, keberadaan yang menakutkan telah meninggalkan area terlarang. Namun demikian, mengapa daerah terlarang memiliki keberadaan yang menakutkan? Mengaum. Tepat pada saat itu, sinar merah tiba-tiba muncul di langit. Sinar merah itu melonjak dan segera memenuhi seluruh langit, lalu mengubahnya menjadi merah seperti darah. Ketika kerumunan melihat ke arah gas merah tua yang memenuhi langit, mereka merasa seolah-olah mereka bisa mencium bau darah yang pekat. Itu benar-benar menakutkan dan menyeramkan. Saat gas merah tua itu bergulir, penindasan yang tak terlihat itu telah mengambil bentuk yang terlihat. Pada akhirnya, gas merah tua itu berubah menjadi wajah merah tua. Wajah besar itu menutupi langit dan menyembunyikan bumi. Matanya menakutkan, dan penampilannya bengkok. Itu hanya mirip dengan wajah iblis. Jelek, seram, suram, menindas, dan sangat dingin. Pada saat itu, wajah besar itu membuka mulutnya yang besar, dan menampakkan taringnya yang tajam. Dengan lolongan yang menusuk telinga, ia mulai bergerak ke arah kerumunan untuk menelan mereka. Wajah itu berencana untuk melahap semua orang yang hadir sekaligus. Apa itu? Ketika mereka melihat ke wajah yang besar dan menakutkan, orang-orang yang hadir semuanya mulai panik. Bahkan Master Lembah Sunset Cloud Valley dan Su Jingrui, 2 tingkat Grand 8 tingkat Martial Ancestor, keduanya mengungkapkan ekspresi ketakutan. Alasan untuk itu adalah, karena terlepas dari siapa itu, mereka hanya akan merasakan satu jenis sensasi dari wajah yang sangat besar, menakutkan, dan taring-taring tajam itu dengan sensasi ketidakberdayaan. Aura kematian sangat dekat dengan mereka. Ketika kematian akhirnya tiba, mereka tidak berdaya untuk melawan. Mungkinkah hari ini menjadi akhir dari Sunset Cloud Valley kita? Master Lembah Sunset Cloud Valley mengungkapkan ekspresi putus asa. Itu bukan karena dia tidak memiliki integritas, dan juga bukan karena dia tidak ingin melawan. Namun sebaliknya, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawannya sekarang. Semua orang yang hadir bertindak seolah-olah mereka ketakutan. Mereka telah kehilangan semua kekuatan pertempuran, dan hanya bisa menonton tanpa daya, itu ketika mulut besar bergerak ke arah mereka dengan tujuan melahap hidup mereka. Bas-bas. Namun tepat pada saat semua orang merasa bahwa mereka akan dibunuh, mulut raksasa seperti iblis itu tiba-tiba berubah menjadi pusaran. Pusaran itu mulai melonjak dan mengamuk, itu sebelum akhirnya menghilang ke udara. Bukan hanya wajah besar dan menakutkan yang menghilang, bahkan sensasi tercekik yang dirasakan kerumunan sebelumnya juga menghilang bersamaan dengan itu. Ruang yang hancur mulai bersatu kembali. Segera, wilayah ruang itu mendapatkan kembali ketenangan sebelumnya, dan seolah tidak ada yang pernah terjadi. Namun demikian, hati orang banyak tidak bisa mendapatkan kembali ketenangan mereka. Alasan untuk itu adalah, karena mereka semua tahu bahwa mulut yang sangat besar dan menakutkan yang bergerak ke arah mereka untuk melahap mereka, itu bukanlah mulut yang biasa. Namun sebaliknya, itu hanyalah gerbang neraka. Selama mereka dilahap oleh mulut itu, mereka tidak akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Lord Valley Master, apa itu tadi?
Seorang tetua manajemen bertanya dengan berani. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, suaranya sedikit bergetar. Aku juga tidak tahu. Master Lembah Sunset Cloud Valley menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu benda apa itu sebelumnya, dan dia juga sedang memikirkannya sekarang. Lord Valley Master, mengapa hal menakutkan seperti itu muncul dari area terlarang? Apa yang sedang terjadi? Banyak tetua manajemen lainnya mulai mempertanyakan Tuan Lembah Master mereka. Alasan untuk itu adalah, karena pemandangan sebelumnya benar-benar terlalu berbahaya. Tidak hanya menyangkut keselamatan mereka sendiri, tapi itu juga menyangkut keamanan seluruh Sunset Cloud Valley. Karena itulah, mereka ingin mengetahui kebenaran. Lord Valley Master sudah mengatakan bahwa dia tidak tahu. Apakah kalian semua tidak mengerti itu? Tepat pada saat itu, Su Jingrui berteriak dengan marah. Setelah mendengar teriakannya, para tetua manajemen menutup mulut mereka, dan tidak ada yang berani bertanya apa-apa lagi. Meskipun mereka semua sangat prihatin tentang keselamatan Sunset Cloud Valley, tapi mereka juga tahu bahwa mereka benar-benar telah melampaui otoritas mereka sebelumnya. Jika Tuan Lembah Master mereka tidak ingin memberitahu mereka, maka mereka tidak memiliki wewenang untuk bersikeras meminta. Tuan Lembah Master, ini buruk. Tepat pada saat itu, Tetua Ning Xuang bergegas keluar dari area terlarang dengan panik. Ning Xuang. Setelah melihat Tetua Ning Xuang, ekspresi Master Lembah Awan Matahari terbenam berubah. Bersama dengan Su Jingrui, mereka bergegas menuju Ning Xuang. Lord Valley Master, Lord Elder, tolong ikuti bawahan ini. Teman kecil Chu Feng hampir mati, ucal Tetua Ning Xuang. Setelah Tetua Ning Xuang mengatakan kata-kata itu, dia buru-buru berbalik dan mulai memimpin jalan. Apa? Setelah mendengar kata-kata itu, Master Lembah Sunset Cloud Valley segera mengungkapkan ekspresi gugup, dan mengikuti Tetua Ning Xuang ke daerah terlarang. Dalam perjalanan mereka ke sana, Tetua Ning Xuang mulai menjelaskan situasi umum tentang apa yang terjadi pada Master Lembah Matahari Terbenam dan Su Jingrui. Setelah mereka mengetahui bahwa Tuan Li Rui telah meninggal, mereka berdua sangat terkejut. Mereka bahkan merasa lebih terkejut lagi, itu ketika mengetahui bahwa Tuan Li Rui dibunuh oleh kucing tua. Ketika Ning Saung menjelaskan kepada mereka bahwa, kucing tua misterius itu menyatakan telah menjarah makam Zhan Haichuan, mengancam Su Yiyi, dan dia tentang konsekuensi melawannya, serta menggunakan teknik misterius untuk menyiksa Chu Feng, Master Lembah, dan juga orang-orang di Lembah Sunset Cloud Valley. Jingrui segera mengingat wajah raksasa seperti iblis yang muncul dari daerah terlarang sebelumnya. Mereka berdua merasa bahwa kucing tua yang Tetua Ning Xuang bicarakan, dia adalah pencipta wajah raksasa itu. Mereka merasa bahwa kucing tua itu sengaja, untuk menunjukkan kekuatannya kepada orang-orang di Sunset Cloud Valley. Seperti bagaimana itu telah mengancam Tetua Ning Xuang dan Su Yiyi sebelumnya, kucing tua itu menunjukkan kekuatannya untuk memberitahu orang-orang dari Lembah Awan Sunset untuk tidak memprovokasinya. Kucing itu menyatakan bahwa jika Sunset Cloud Valley memprovokasinya, menghilangkan Sunset Cloud Valley akan menjadi tugas yang mudah untuk itu. Mengapa keberadaan menakutkan seperti ini tiba-tiba muncul di area terlarang Sunset Cloud Valley kita? Bagaimana cara dia memasuki area terlarang kita? Tepatnya apa yang terjadi di sini? Master Sunset Cloud Valley memiliki ekspresi yang sangat buruk. Lagi pula, apa yang terjadi ini benar-benar bukan masalah kecil sama sekali. Dan bahkan, itu menyangkut keberadaan berkelanjutan dari lembah Cloud Sunset mereka. Karena itulah, dia tidak punya pilihan selain khawatir. Hanya teman kecil Chu Feng yang tahu apa yang terjadi. Tidak, roh dunianya mungkin tahu tentang itu juga, Tetua Ning Xuang berkata. Master Lembah The Sunset Cloud Valley mengangguk. Dan kemudian, dia meningkatkan kecepatannya. Ketika ketiga pria itu mempercepat perjalanan mereka, mereka akhirnya tiba di lokasi di mana Chu Feng terluka. Pada saat itu, Chu Feng masih melolong kesakitan. Hanya saja, suaranya tidak lagi keras dan jelas seperti sebelumnya. Itu bukan karena dia tidak kesakitan seperti sebelumnya. Namun sebaliknya, dia sangat kesakitan sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menjerit lagi. Biarkan aku memeriksanya, ucal Mater Lembah. Saat Master Lembah Sunset Cloud Valley berbicara, dia bergerak ke arah Chu Feng untuk mendiagnosis situasinya. Sayangnya setelah mendiagnosis keadaan Chu Feng, ia mulai mengerutkan keningnya, dan mengungkapkan ekspresi tidak berdaya. Tuan Lembah Master, bagaimana? Apa yang sebenarnya terjadi dengan Chu Feng?
Tanya Su Yiyi dengan cemas. Aku tidak bisa mengatakannya. Master Lembah Sunset Cloud Valley menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku punya obat yang bisa menghilangkan rasa sakit. Kami bisa memberikannya kepadanya, dan melihatnya apakah itu membantu, kata Su Jingrui. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan meresepkan obat yang tepat untuk penyakit seseorang? Ketika kamu ingin meresepkan obat para Chu Feng ketika kamu bahkan tidak tahu apa yang terjadi pada Chu Feng, apakah kamu mampu mengambil tanggung jawab jika dia meninggal setelah minum obat? Pada saat itu, si ratu berteriak dengan marah. Dia berjalan ke sisi Chu Feng dan berteriak, "Kalian semua minggir, sudahi ketulusan dan kepedulian palsu kalian sampai di sini. Tidakkah kamu berpikir bahwa aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan? Kalian semua hanya ingin tahu apa itu kucing sialan itu saja. Jika kamu semua ingin tahu, maka tunggu sampai Chu Feng bangun dan tanyakan padanya secara pribadi. Namun jika Chu Feng tidak bangun, maka jangan pernah berpikir untuk mengetahui apapun," ucap si ratu. Setelah si ratu mengucapkan kata-kata itu, Master Lembah Sunset Cloud Valley, Su Jingrui dan bahkan Tetua Ning Xuang mulai mengerutkan keningnya. Mereka semua bisa tahu apa maksud si ratu itu. Artinya, jika Chu Feng akan baik-baik saja, maka semuanya akan baik-baik saja. Namun jika sesuatu terjadi pada Chu Feng, si ratu tidak akan memberi tahu lembah Cloud Sunset. Meskipun sikap si ratu sangat kejam, tapi mereka merasa sulit untuk menyalahkannya. Lagi pula, si ratu sedang mengucapkan kata-kata itu dengan semangat untuk melindungi tuannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.